Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Algoritma Pemrograman 1 bersama saya Pak Daniel Sanjaya. Ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi bagian yang kedua. Ya, di mana bagian yang pertama kita telah membahas tentang fungsi tanpa parameter. Ya, di bagian yang kedua di sini kita akan membahas tentang fungsi dengan parameter. Ya, langsung pada contohnya ya. Kita akan pelajari lagi tentang video yang latihan yang ada di video 10 tentang struktur kontrol perulangan yang kedua ya. Oke, soalnya adalah buat fungsi untuk menghitung bilangan faktorial atau memodifikasi jawaban dari latihan 10 tentang struktur kontrol perulangan. Kemudian gunakan untuk menghitung nilai kombinasi dari N dan R ya. Atau kalau disimbolkan secara matematis CNR ya atau NCR ya, sama saja ya. Oke, jika yang sebelumnya kita di tugas di latihan yang di video 10 di situ kita hanya bagaimana mencari nilai bilangan faktorial ya. Di sini ditambahkan untuk digunakan untuk menghitung nilai kombinasi ya. Oke, yang pertama kita buat fungsinya ya. Caranya sama dengan yang sebelumnya ya. Add function, kemudian nama ini function name-nya adalah faktorial. Nah, kemudian ketika memasukkan parameter ya, kita pakai add ya. Di sini ada tombol add ya. Ini saya potong, ditambahkan ya dengan nama n ya. Kemudian tipenya adalah integer ya. Kemudian return type-nya adalah integer, kemudian return variabelnya adalah hasil ya. Oke, kemudian secara defaultnya di sini akan terbentuk faktorial integer n ini 1, kemudian declare integer hasil, kemudian return integer hasil ya. Secara default ada 3, 1, 2 dan 3 ini ya. Nanti tinggal ditambahkan ini ya, integer caca, hasil sama dengan 1, kemudian ini for ya, variabelnya caca, startnya n, kemudian ini n terakhirnya adalah 2 ya, bukan 1, bukan 0 ya. Kemudian di dalamnya ada hasil sama dengan hasil kali cacah ya. Nah, di sini dua simbol di sini, karena ini declare integer, di sini juga declare integer. Yang satu ini declare hasil dari kita menciptakan, kita membuat fungsi ya. Yang satunya buatan sendiri ya. Nah, karena tipenya sama-sama integer, kita bisa menjadikan satu ya. Kita bisa jadikan satu menjadi bentuknya seperti ini ya. Tinggal jadikan satu ya, ini diedit bisa ya. Integer sama integer, kemudian nama variabelnya hasil koma cacah ya. Kemudian assign, kemudian for, kemudian di sini assign-nya ya. Oke, setelah itu kita kembali ke main ya. Di mainnya di sini pertama kita membuat mendeklarasikan variabel yang kita butuhkan ya. Di sini tidak saya sertakan perhitungan manualnya ya, karena sesuai dengan perhitungan yang diminta di soal ya. Karena rumus kombinasi hanya melibatkan n, r, kemudian hasilnya sendiri ya. Oke. Kemudian untuk inputnya yang dibutuhkan adalah n dan r-nya ya. Kemudian kita setelah input ya, kita masukkan nilainya di sini ya. Oke, untuk assign-nya nama variabelnya ncr, kemudian expression-nya faktorial. Faktorial ini sesuai dengan nama fungsi tadi. Ya, nama fungsinya faktorial, kemudian dalam kurung n ya, kemudian dibagi dalam kurung faktorial dalam kurung r
dikali dengan faktorial dalam kurung n min r dalam kurung. Ya, oke. Jadi di sini adalah cara memanggil fungsi dengan parameter seperti ini. Ya, oke. Oke, berikutnya setelah itu tinggal kita outputkan, ya, dimana outputnya adalah C n r sama dengan berapa, ya. Oke, secara utuh diagram mainnya seperti ini, ya. Jadi ada declare, output, input, output, input, kemudian assign, kemudian output, ya. Kemudian ketika dieksekusi, misalnya n dan r-nya adalah nilainya sekian, 6, 2, maka C 6,2 dan 2-nya adalah 15, ya. 6 kombinasi 2 adalah 15, ya. Kemudian n-nya 9, r-nya 5, ya. 9 kombinasi 5 sama dengan 126, ya. Kemudian nilai n-nya 10, r-nya 2, maka 10 kombinasi 2 nilainya adalah 45. Ya. Oke, sesuai dengan aturan dari kombinasi sendiri, ya. Jadi n-nya tidak mungkin lebih kecil dari r. Ya, jadi kalau ini dibalik ini 2, r-nya 10 tidak akan ketemu, ya. Oke, karena secara rumus juga salah, ya. Secara aturannya, ya, inputnya n-nya harus lebih besar dari n, ya. Oke, kemudian contoh yang kedua, ya, Pak Brian ingin mengetahui rata-rata suhu dari 10 negara, tetapi suhunya berbeda-beda, ya. Ada yang Celsius, ada yang Fahrenheit, ada yang Reaumur, ada yang Kelvin, ya. Bantu Pak Brian untuk menyelesaikan masalahnya, di mana rata-rata suhu yang diinginkan dalam satuan Celsius. Jadi nanti outputnya adalah rata-rata suhu dalam satuan Celsius, ya. Oke, note suhu yang diinputkan bisa berupa pecahan, ya. Berarti di sini karena keterangan soalnya adalah bisa berupa pecahan, maka tipenya nanti adalah real, ya, bukan integer, ya. Oke. Di sini pertama kita membuat fungsi konversi dulu, ya. Kita buat function name-nya adalah Fahrenheit to Celsius, ya. Kemudian parameternya adalah Fahrenheit, ya, tipenya real, ya, dengan cara seperti ini. Kemudian return type-nya adalah real, kemudian return variabelnya Celsius karena yang diminta adalah endingnya dalam satuan Celsius, ya. Oke, kemudian yang di diagramnya, ya, kita tinggal menambahkan saja bagian assign di sini karena 3 simbol di sini, ya. Ini, kemudian declare di sini, kemudian yang bagian return di sini sudah otomatis terbuat, ya. Jadi kita tinggal menambahkan bagian assign 1 di sini, ya. Oke. Kemudian yang kedua untuk Reaumur to Celsius, ya. Kemudian parameternya namanya Reaumur, ya, tipenya real, ya. Kemudian return type-nya dari fungsinya adalah real, kemudian return variabelnya adalah Celsius, ya. Kemudian diagramnya tinggal kita tambahkan satu assign di sini, ya. Celsius sama dengan Reaumur kali 5 dibagi 4, ya. Kemudian function name berikutnya fungsi yang ketiga, ya. Function name-nya adalah Kelvin to Celsius, ya. Di mana parameternya adalah namanya Kelvin, kemudian tipenya adalah real, ya. Return type-nya dari fungsinya adalah real, return variabelnya adalah Celsius, ya. Oke, kemudian di dalam diagramnya tinggal kita tambahkan satu assign di sini, Celsius sama dengan Kelvin kurangi 273,15, ya. Oke, mungkin di antara kalian bertanya kenapa ada 0,15 sementara pernah diajari hanya dikurangi 273, ya. Silahkan di googling, nanti akan ketemu kenapa ada 0,15-nya di sini, ya. Oke. Kemudian yang terakhir untuk mencari rata-ratanya, ya. Jadi di sini mencari rata-rata suhu, di sini parameternya adalah real array suhu,
ya. Nah, caranya memberikan parameter array seperti apa di sini? Oke, sebelumnya parameter array di sini ini juga bisa kalian lakukan dengan prosedur, ya. Karena di sini kebetulan di sini contohnya untuk contoh fungsi, ya. Di bagian prosedur parameternya kalian juga bisa menggunakan array, ya. Nah, di sini untuk membuat parameter array caranya sama dengan membuat ini variabel sebelumnya, mendeklarasikan variabel, ya. Namanya suhu, kemudian tipenya real, kemudian bagian array-nya dicentang. Perbedaannya adalah di sini tidak ada ukurannya berapa, ya. Karena dia penerimanya, ya. Jadi ingat parameter itu adalah penerima kirimannya, ya. Jadi apa yang dikirimkan akan diterima. Jadi ukurannya suhu ini nanti array suhu di sini akan menyesuaikan apa yang diterimanya, ya. Oke, kemudian return type-nya dari fungsinya adalah real, kemudian return variabelnya adalah rata, ya. Ditambah 2 boleh, jadi rata 2 boleh, tidak apa-apa, ya. Oke, kemudian di bagian ini, oke, maaf, sempat terjadi kekeliruan copy paste, ya. Oke, di bagian diagram fungsi rata-rata suhu adalah seperti ini, ya. Jadi ada secara defaultnya ada ini 3, ya. Ada rata suhu, kemudian declare rata, kemudian return real rata, ya. Nanti tinggal menambahkan declare integer di sini, kemudian assign 1, 2, kemudian for, ya. Di sini for-nya adalah variabelnya cacah, start-nya 0, n-nya n-1, ya. n-1 di sini karena di sini untuk mengakses indeks dari array, ya. Oke, kemudian setelah keluar menghitung rata-ratanya. Jadi rata sama dengan rata dibagi n, ya. Oke, seperti itu. Kemudian di bagian mainnya, ya, kita buat deklarasi, ya, karena kebetulan di sini tipenya beda-beda, ya, dan jenisnya juga beda, ya. Di sini yang pertama ada real suhu, ya, suhunya ukurannya 10, ya, array 10. Kemudian declare yang kedua adalah tipenya string, ya, array, nama variabelnya satuan, ukurannya 10, ya. Kemudian berikutnya declare integer, cacah sama n, kemudian declare tipe real, ya, untuk value dan rata, ya. Oke, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah untuk n-nya, karena banyak negaranya sudah diketahui adalah 10, ya, maka tinggal kita assign, ya, n sama dengan 10, tidak perlu input, ya. Oke, kemudian di sini for, ya, for untuk mengisi mendata suhunya, ya. Variabelnya cacah, startnya 0, n-nya adalah n-1, ya. Kemudian di dalam perulangannya, ya, di sini ada output suhu negara ke, di sini perlu ditambah 1 karena awalnya adalah 0, ya. Kemudian input suhu ke indeks ke cacah, ya. Kemudian berikutnya adalah input satuannya berapa? Satuannya C, Celsius, Fahrenheit, Reaumur atau Kelvin, ya. Jadi nanti inputnya di sini input satuan cacah indeks ke satuan indeks ke cacah di sini nanti inputnya C, F, R, K, ya, hanya satu huruf besar saja, ya. Oke. Berikutnya setelah keluar dari for, berikutnya adalah output, ya. Output, kemudian berikutnya adalah for lagi, ya. For-nya di sini, oke, for-nya di sini variabelnya cacah, kemudian startnya 0, kemudian n-nya adalah n-1.
Nah, kemudian di bagian ini ya berikan simbol if ya. Nah, simbol if-nya seperti ini ya. Satuan indeks kecacah sama dengan dalam tanda petik F ya. Maksudnya Fahrenheit ya. Jika satuannya adalah F ya, maka value-nya adalah Fahrenheit to Celsius ya. Dengan argumennya adalah suhu indeks kecacah ya. Yang bagian berikutnya yang di jalur false ya, apakah satuannya adalah R ya? Kalau iya, maka value sama dengan Reaumur to Celsius dan kemudian untuk argumennya suhu indeks kecacah ya. Kemudian di sini untuk jalur false-nya ya, jalur false-nya adalah seperti ini ya. Masuk ke sini ya, apakah satuannya R ya? Kalau satuannya R, maka Reaumur to Celsius ya dengan argumen suhu indeks kecacah. Pada jalur false di sini satuannya apakah K ya, Kelvin ya. Kalau benar maka value sama dengan Kelvin to Celsius ya. Suhu dengan argumen suhu indeks kecacah ya. Kalau tidak, maka kalau bukan F, R, K, maka dia adalah Celsius ya. Maka dari itu kalau inputnya bukan F, R, atau K, dia dianggap sebagai Celsius ya. Walaupun yang diinputkan bukan C tetapi A, maka tetap dianggap sebagai Celsius ya. Kalau mau lebih aman di sini monggo ditambahkan if, silahkan ya. Tidak dipermasalahkan ya, asal penggunaannya sudah tahu ya. Oke. Berikutnya keluar dari if-nya semua ya, suhu indeks kecacah sama dengan value ya. Oke. Jadi hasil konversinya ya, kalau selain selain C ya, maka dikonversi ya, hasil konversinya disimpan ke suhu indeks kecacah ya. Jadi yang semula tadi adalah satuan yang lain, nah sekarang jadi satuannya adalah Celsius ya. Kemudian sekaligus di-outputkan ya, output suhu negara ke cacah plus 1 sama dengan suhu indeks kecacah dalam satuan Celsius ya. Oke, seperti itu. Kemudian suhunya ya, rata-rata suhunya kita dapat dengan memanggil ini fungsi rata suhu dengan mengirimkan argumennya adalah array suhu ya. Ingat suhu ini tadi adalah array ya. Kemudian output untuk outputnya ya, rata-rata 10 negara adalah nilai rata-ratanya ini dalam satuan Celsius ya. Oke, seperti itu. Jadi untuk diagram utuhnya seperti ini ya. Karena ini masih terlalu panjang ya. Di sini saya potong untuk di slide berikutnya ya. Jadi di sini ada 4 declare ya, kemudian assign ya. Berikutnya for ya. Variabelnya cacah, indeks mulainya adalah 0, endingnya adalah n-1 ya. Di dalamnya for ada output, input, output, input ya. Kemudian keluar ini ketika for-nya sudah selesai, maka di bawahnya ditambahkan ini ya. Ada for lagi, kemudian ada 3 if ya, di dalamnya ada assign ya, semua jalurnya ya. Kemudian setelah keluar di sini ada assign ya. Kemudian setelah assign di sini ada output. Kemudian setelah for-nya ini done ya, setelah itu ada satu simbol assign ya, kemudian ada satu simbol output ya. Seperti itu, agak panjang ya, nggak apa-apa.
tetap diketik sebagaimana mestinya ya. Untuk eksekusinya ya, untuk eksekusinya suhu negara ke-1 20,2 ya. Satuannya apa? Satuannya R. Kemudian suhu negara kedua sekian. Kemudian satuannya apa? K. Kemudian seterusnya ya sampai negara ke-10 ya. Satuannya nilainya suhunya sekian, satuannya K ya. Setelah dikonversi nilainya adalah sekian ya, sekian Celcius ya, maka rata-ratanya adalah sekian Celcius ya. Oke, seperti itu. Untuk latihannya ya, latihannya saya mengambil kasus dari Pak Roni ya. Pak Roni hendak mengetahui waktu sebelum dan sesudah past and future ya dari suatu waktu dalam format hour, minute, and second ya, dengan selisih waktu sebelum dan sesudah. Waktunya juga sama ya, waktu selisih waktu sebelum dan sesudahnya sama ya, dimana selisih waktu dalam format HMS juga ya. Misalnya waktu saat ini adalah 10.30 45, artinya jam 10 lebih 30 menit lebih 45 detik ya. Kemudian input berikutnya adalah selisihnya. Selisih yang ke masa lalu berapa? 1:25:35 ya. Artinya adalah 1 jam 25 menit 33 detik ya. Selisihnya ke masa datang berapa? 2 jam 12 menit 56 detik ya. Nah, kemudian untuk arti dari kurung kurawal seperti ini artinya disimpan dalam array nantinya ya. Oke. Pertama, kalau kalian masih bingung ya apa yang dilakukan ya, di sini ini sebuah cara ya. Masih ada cara yang lain? Masih ada ya. Jadi sesuai yang saya beritahukan dahulu, algoritma itu tidak caranya tidak hanya satu, tetapi ada beberapa, bisa lebih dari satu ya. Ini cara yang pertama ya. Cara yang kedua tidak saya berikan ya. Mungkin kalian punya cara yang lebih cepat lagi, silahkan ya, tidak apa-apa. Atau kalian mau mencoba cara-cara yang lain, silahkan. Yang penting adalah outputnya sama ya. Oke, kemudian harus benar ya, sesuai dengan perhitungan manual kalau kalian mau menghitung manual ya. Oke, di sini tadi untuk T-nya ya, waktu sekarang adalah jam 10 lebih 30 menit lebih 45 detik. Nah, ini kalau dikonversi ke total detik ya, jadi 10 dikalikan 3.600 ditambah 30 kali 60 ditambah 45 ya. Kita dapat bilangannya adalah 37.845 ya. Kemudian selisih pasnya kalau kita ubah menjadi total detik sekian ya. Kemudian selisih future-nya kalau kita ubah ke total detik sekian. Nah, maka untuk waktu yang lampau ya, berarti waktu sekarang dikurangi selisih masa lalu ya. Di sini berarti 37.845 dikurangi 5.133 ya, kita dapat sekian ya. Nah, dari ini tinggal kita ubah menjadi format hour, minute, second ya. Berarti kalau kita di sini 32.712 ini kita rubah, maka kita dapat jam 9 lebih 5 lebih 12 detik ya. Demikian pula untuk future ya, future-nya yang akan datang berarti waktu saat ini ditambah dengan selisih future ya, kita dapat 37.000 di sini ya, waktu saat ini 37.845 ditambah 7.976 ya, kita dapat 45.821
ya. Atau kalau ini kita konversi ke bentuk ini namanya HMS ya, hour minute second, menjadi jam 12 lebih 43 menit lebih 12 detik ya. Oke, seperti itu perhitungan yang diharapkan ya. Kalian boleh menggunakan cara lain, boleh ya. Yang penting outputnya sama. Jadi inputnya adalah T, outputnya adalah T pas sama T future ya. Kemudian masukannya ya, masukannya ada 9 ya. Jadi waktu saat ini hour minute secondnya, kemudian selisihnya hour minute secondnya juga, selisih masa depannya ya, hour minute second juga ya. Jadi total ada 9 inputan ya, masukannya ada 9 variabel ya. Kemudian fungsi yang harus dibuat ya, yang pertama waktu ke total detik ya, mengubah waktu jadi format HMS menjadi total detik. Itu fungsi yang pertama ya. Jadi parameternya adalah hour minute second ya. Atau kalau kalian sudah menggunakan array, bisa menggunakan array tadi ya. Tinggal dimasukkan saja waktu ya, dimana waktu itu adalah array integer ya, ukurannya 3 ya, isinya adalah HMS ya. Oke, kemudian total detik ke waktu ya, mengubah total detik tadi menjadi waktu ya. Jadi dikirimkan saja total detiknya berapa, kemudian ini argumen ya, argumennya total detik. Nah, nanti outputnya atau return value-nya adalah dalam bentuk string. Ya, stringnya adalah hour, minute, second. Dengan pemisahnya, separatornya adalah titik 2. Ya. Kemudian get tpass ya, get tpass t, selisih pasnya. Ya, jadi ini yang dikirim adalah ini array, ini juga array. Ya, selisih pas tadi adalah array ya. Jadi dari sini akan mendapat total detik dari T pas ya, hasilnya adalah total detik dari T pas. Kemudian yang kedua, yang keempat ya, get T future ya, yang argumennya adalah array dari waktu saat ini T, kemudian array dari waktu selisih waktu future ya. Nah, nanti keluarnya adalah total detik dari T future ya. Oke. Saya ulang dari sini tadi ya. Inputnya ya, untuk yang pertama tadi adalah T. T-nya di sini adalah array ya. Array-nya ukurannya adalah 3 ya. Jadi isinya adalah 10, 30, 45, tapi bisa diganti ya. Maksudnya hour, minute, second-nya. Kemudian mengubah hour to total detik ya. Jadi nanti mendapatkan nilai ini ya. Kemudian selisih pas, selisih future di sini sama-sama array ya. Jadi nanti di sini untuk mendapatkan T pasnya nanti yang dikirim adalah array T, kemudian array selisih pas. Nanti outputnya adalah string ya, bukan dalam bentuk array lagi, tapi outputnya adalah string ya. Oke. Seperti yang di sini tadi, total detik ke waktu ya, bukan array lagi tapi dalam bentuk string ya, HMS ya. Oke, seperti itu ya. Jika ada kebingungan bisa bertanya di grup ya. Oke. Terima kasih kesediaannya memperhatikan dari awal hingga akhir ya. Di video berikutnya kita akan membahas tentang rekursif ya. Jadi rekursif itu gambaran paling singkatnya adalah fungsi memanggil fungsi atau prosedur memanggil prosedur, atau secara umum dikatakan metode yang memanggil dirinya sendiri ya. Oke. Pada bagian pertama nanti membahas rekursif yang prosedur ya.
Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.